Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pernah tidak di dalam hidup saudara mengalami kedukaan? Ada salah seorang anggota keluarga atau family yang meninggal. Sedih ya saudara-saudara, sedih banget ya. Siapa sih yang senang kalau ada yang meninggal? Ya memang kecuali kalau ada musuhnya senang kalau lawannya itu meninggal. Tetapi dalam keluarga, piaraan anjing saja, burung saja kalau meninggal, kita sedih. Ya. Ada seorang anak yang bertanya, di sorga ada anjing tidak? Kalau tidak ada anjing, saya nggak usah ke sorga. Karena begitu cintanya dia sama anjing. Ya, ada seorang pemuda, anjingnya itu mati, dia menangis sejadi-jadinya, ya sampai nggak mau makan apa karena anjingnya meninggal ya, anjingnya mati ya. Nah sudah apalagi kalau anggota keluarga. Ayub itu seorang yang saleh, orang kaya. Hartanya banyak domba, banyak kambing, banyak sapi, banyak onta, apa saja banyak, jumlahnya itu ribuan. Dan keluarganya ya, satu keluarga dia mempunyai 10 orang anak. Nah saudara, pada suatu hari karena iblis mau mencoba, kalau dia kaya dia dekat sama Tuhan, dia hormat sama Tuhan, dia sering menyembah Tuhan, dia memberi persembahan selalu. Ya, dan kadang-kadang dia memberi persembahan hanya berpikir siapa tahu anaknya ada yang berdosa atau apa, jadi dia memberi persembahan. Jadi iblis ingin tahu ini orang yang saleh ini kalau dia itu hartanya habis masih tetap menyembah Tuhan nggak, masih tetap cinta Tuhan tidak? Ya, itu sebabnya tiba-tiba saudara, anaknya satu persatu meninggal, hartanya habis semua, dan tapi dia bisa mengatakan demikian, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, saudara bisa nggak ya? Sulit ya, sulit. Kehilangan seseorang itu sulit sekali. Kadang-kadang seorang ibu itu anaknya meninggal bisa menangis 1 tahun. Karena begitu sayangnya pada anaknya. Tapi saudara, kalau kita lihat ini ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia sebegitu dekatnya, ya sudah, ini Tuhan itu yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, dia terpuji nama Tuhan. Walaupun semuanya habis, dia masih memuji nama Tuhan. Aduh saudara, ini adalah betul-betul kerohanian yang sudah sangat dewasa ini. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Dan dia mengerti itulah Tuhan. Nah saudara, selanjutnya riwayatnya memang panjang, namun saudara masih tetap dia membela diri, dan dia mengatakan juga bahwa kalau diuji dia akan timbul sebagai emas, ya, karena dikatakan di dalam pasal 23 ya ayat 10, dia berkata demikian, tetapi ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Ya. Namun di dalam beberapa waktu sakit itu, karena berdiskusi dengan teman-temannya, kadang-kadang dia juga merasa, kenapa dia kan tidak merasa dia bersalah apa-apa, mengapa semua ini terjadi kepada dia. Dan kemudian pada akhir ya dari pasal 42 itu dia menyesal ya, karena dia rasanya berarti dia itu merasa aku ini belum benar-benar mengenal Tuhan.
dia mengatakan demikian ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ini Ayub 42 ayat 5. Jadi dia hanya dengar dari orang. Ya, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia sudah menyadari. Lalu dia mengatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia menyesal pernah mengatakan kata-kata yang merasa meragukan Tuhan, ya, karena keadaannya, penyakitnya itu. Tapi sekarang setelah dia berdiskusi dengan Tuhan ya di dalam pasal ini, lalu dia menyesal. Iya, siapalah dia ini? Karena tadinya dia cuma tahu dari orang, sekarang dia berpengalaman dengan Allah dan dia menyesal, ya, dia mau mencabut apa yang sudah dikatakan. Jadi dia bertobat. Nah, saudara-saudara, marilah kita mengenal Tuhan kita dengan benar, ya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia yang berdaulat, segala sesuatu ada di dalam tangannya. Yang penting kita yakin, percaya akan kuasa Allah di dalam hidup kita. Dan yang penting bahwa kita sudah beroleh keselamatan karena Ia memberikan kita Yesus Kristus. Jadi jangan sampai kita terlena, ya, kita sudah beroleh keselamatan hidup kekal. Jadi hidup ini di dalam tangan Tuhan. Kalau sampai ada yang meninggal, kita boleh bersedih. Manusia itu memang bersedih. Ada yang kehilangan, ya, benda hilang saja kita sedih, apalagi nyawa, istri, suami, anak. Tidak heran, sedih. Tetapi kita tetap hubungan kita dengan Tuhan benar, ya, bahwa semuanya dari Tuhan. Jadi kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu untuk Tuhanlah kemuliaan. Kita tetap memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami mempunyai iman sedemikian rupa, pengenalan akan Engkau yang benar. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah yang berdaulat. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehidupan ini. Biarlah kami dapat menikmati, mensyukuri, dan memuji-muji nama-Mu selalu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian saudara-saudara. Semoga saudara bisa mengenal Allah yang benar. Sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.